saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit, barangkali juga di sini bisa menjawab hipotesis yang lama yang selama ini juga sudah berlaku berpuluh tahun di Aceh. Ya. Baik. Nah, ini beberapa fakta yang kita akan bahas, beberapa hal yang akan kita bahas ini. Yang pertama adalah fakta ketimpangan. Kemudian pergeseran konsentrasi geografis, keberhasilan kebijakan ekonomi politik dan paradigma geopolitik dan geoekonomi di Aceh. Ini adalah ketika kita bicara ketimpangan memang sudah menjadi persoalan yang sudah cukup lama di Indonesia. Sampai-sampai pemerintah pada waktu itu juga mengembangkan beberapa wilayah, termasuk di Aceh salah satu daerah yang dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia, yang memang apa yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan keberhasilannya. Ekonomi Indonesia tumbuh sangat signifikan. Kita lihat pada masa pemerintahan Orde Baru, ya ini pertumbuhannya rata-rata 7,2% itu dari tahun 69 sampai runtuhnya Orde Baru di sini. Nah, memang dengan kebijakan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, ada pusat-pusat pertumbuhan yang tumbuh. Beberapa daerah memang tumbuh lebih cepat, tapi daerah yang lain akan tertinggal. Di Aceh sendiri kita lihat wilayah utara timur itu tumbuh dengan cepat, tapi barat, selatan, dan tengah itu lebih lambat. Jadi, nah kita lihat di sini distribusi PDRB misalnya itu bertumpuk di sini, di Aceh Utara, Lhokseumawe, tapi yang lain-lainnya kita bisa lihat sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan. Tetapi di sini juga kita lihat dalam periode 2001-2012 ini setelah runtuhnya Orde Baru dan kemudian terjadi pemekaran wilayah di mana-mana, pemekaran kabupaten dan provinsi, ada tren yang sangat menurun. Ini untuk dua yang kita anggap dua daerah yang paling tumbuh di Aceh ini. Ya. Nah, ini distribusi, ini gambaran geopolitik yang dikembangkan selama ini di Aceh. Kita lihat utara timur itu tahun 2003 dia punya kontribusi PDRB-nya 84,82%, tapi kemudian turun. Kemudian barat selatan hanya 10% sampai 20%, tengah 4 sampai 12%. Penduduk juga kita bisa lihat utara timur itu 65% penduduknya, sangat tinggi konsentrasinya di sana. Tengahnya hanya 12,17% dan barat selatan hanya 22,65%. Jadi ada 6 kabupaten yang penduduknya sangat tinggi, itu sekitar hampir 50% di 6 kabupaten kota utara timur. Nah, di sini untuk analisis ini saya membagi kepada 3 kelompok data. Pertama ada Aceh 13. Ini pada awal reformasi baru-baru dilakukan pemekaran. Di sini ada 3 daerah otonomi baru. Kemudian ada Aceh 23. Kemudian juga saya coba kembalikan Aceh ini menjadi Aceh 10. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya jawab di sini. Yang pertama, apakah konsentrasi ekonomi masih terjadi di daerah yang mengandalkan sumber daya alam? Yang kedua, apakah kebijakan ekonomi politik berhasil menurunkan derajat ketimpangan? Dan yang ketiga, apakah pembangunan berdasarkan geopolitik di Aceh berhasil menurunkan ketimpangan antar wilayah? 3 hal ini yang saya ingin jawab. Saya menggunakan model yang mungkin jarang digunakan, Adjusted Geographic Concentration, ini yang dikembangkan oleh UNDP. Ya. Kemudian model-model konvergensi yang juga sering kita kenal. Nah, ini yang pertama konsentrasi geografis. Kita lihat pada awal pemekaran itu konsentrasinya ada di Aceh Utara, sangat tinggi konsentrasinya. Nah, di sini perlu sampaikan selama periode 2001-2012 ada 4 fase perubahan yang terjadi di Aceh. Ini fase yang pertama kita lihat ya 2001 sampai 2002 itu ada di Aceh Utara. Kemudian setelah ada pemekaran sudah terbagi dia dengan kota Lhokseumawe, sehingga konsentrasi di Aceh Utara itu menurun. Kemudian 2005 sampai 2009 sudah mulai berubah, bertukar-tukar antara Aceh Utara dengan Lhokseumawe. Konsentrasinya bertukar-tukar terus.
Dan di 2009 kita lihat di sini itu sudah Lux Moe, tetapi sudah memunculkan kota Banda Aceh di sini. Ini persis setelah selesainya rehab rekon di Aceh. Jadi konsentrasinya sudah bergeser ke Banda Aceh, dan kita lihat di sini dari tahun 2010 sampai 2012 konsisten ya. Itu konsentrasinya ada di Banda Aceh. Jadi sudah bergeser. Yang tadi Lux Moe Aceh Utara yang mengandalkan sumber daya alamnya ternyata tidak bisa diandalkan lagi dan konsentrasinya ada di Banda Aceh. Jadi jangan heran kalau sampai saat ini kita lihat semuanya di Banda Aceh. Nah, ini tentu ada beberapa hal sebenarnya. Pergeseran ini juga yang kalau istilah itu ada sentripetal, ada daya tarik dan daya dorong. Yang tentu saja dalam hal ini ada infrastruktur, kemudian kondusivitas ekonomi sosial politik itu juga menjadi penting. Nah, bahkan fenomena ini juga kita melihat fenomena yang terjadi di dunia. Itu memang terjadi pergeseran penduduk dari 53% mencapai 51 menjadi 53% sekarang. Dan juga seperti dikatakan oleh Lukas di sini bahwa kota memang merupakan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini terjadi divergensi sebagaimana tadi saya sudah tunjukkan. Ternyata divergensi terjadi, divergensi konsentrasi geografis tadi. Tetapi dalam hal ini terjadi perlambatan. Ya, kalau di Aceh 13 kita lihat koefisiennya sebesar ini atau kecepatannya sebesar ini, kemudian dia menurun. Ya, artinya walaupun dia divergensi tapi sudah mulai merapat ya. Yang kita barangkali ke depan, mudah-mudahan aja dengan kebijakan pemerintah sekarang ini sama majunya kota di Aceh, jadi tiga yang maju semakin maju, yang tinggal semakin tinggal. Mudah-mudahan saja kebijakan gubernur kita sekarang bisa lebih baik, tidak lebih buruk ya. Nah, ini hasil yang perhitungan saya bahwa untuk Aceh 13, Aceh 23, sekarang Aceh 23, itu semua memang terjadi konvergensi, baik yang absolut, kondisional maupun yang sigma convergence, semua terjadi konvergensi. Yang kecepatan kita bisa melihat pada kecepatan konvergensi, kalau Aceh 13 0,88, Aceh 23 4,55, artinya bahwa keberhasilan selama ini terjadi. Setelah pemekaran di Aceh memang terjadi percepatan pembangunan dan ketimpangan bisa diperkecil. Bahkan kalau kita kembalikan ke Aceh 10 itu melambat ya. Nah, kalau Aceh 23 itu half-life-nya bisa dicapai 15,23% bandingkan dengan Aceh 13 yang masih 79,90%. Nah, di sini ada beberapa variabel yang memang berpengaruh. Yang saya lihat di sini paling yang positifnya adalah kepadatan belanja langsung. Jadi belanja langsung berdasarkan luas wilayah itu sangat positif, itu berpengaruh untuk memperkecil ketimpangan itu. Nah, jadi artinya peran pemerintah ini menjadi sangat penting. Dan bahkan kalau kita masukkan variabel ini, kalau tadi misalnya Aceh 23 15,23 tahun half-life-nya sekarang menjadi 10,14. Nah, ini pembangunan geopolitik selama ini yang terjadi. Dulu Ibrahim Hasan yang coba mengembangkan ini. Ketika Profesor Ibrahim Hasan menjadi gubernur, jadi Aceh ini dibelah. Istilah orang Aceh dulu, Aceh Lesago, inilah dia. Ya, jadi kita melihat bahwa Ibrahim Hasan membuat Aceh seperti ini, berharap ada keseimbangan pembangunan antara wilayah ini utara timur dengan barat selatan dan tengah itu terjadi, sehingga dibentuk yang namanya zona industri dan zona pertanian oleh Ibrahim Hasan pada masa itu. Tetapi setelah kita coba hitung dengan itu, ternyata geopolitik yang sudah dibentuk selama ini memang tidak signifikan dan half-life-nya mencapai 67,52 tahun. Tetapi kalau kita bentuk geoekonomi baru, ternyata memang sangat signifikan dan half-life-nya bisa dipersingkat. Bahkan kalau kita membentuk klaster seperti ini, itu juga bisa 43,13 tahun. Nah, akan tetapi kalau kita membentuk klaster, mungkin dia akan tumbuh dari hanya pada klaster-klaster itu, tetapi dia tidak bisa menembus dari atas ke bawah. Sebaliknya kalau kita menggunakan yang alternatif satu ini, kita harus menembus dari sini.
Nah, jadi kalau misalnya orang dari Aceh Singkil atau di Apia mau ke sini, tidak perlu lagi harus lewat Banda Aceh. Kalau ada barang yang mau dibawa itu tidak perlu harus lewat Banda Aceh, tapi bisa tembus dari sini. Artinya infrastruktur itu menjadi penting. Begitu juga yang dari sini bisa langsung. Itu yang akan mempercepat pembangunan di Aceh ini. Jadi apa yang saya lakukan ini menolak hipotesis Gubernur Profesor Bremasan yang mengatakan bahwa pembangunan berdasarkan wilayah homogen yang tadi ada zona industri pertanian itu dapat memperkecil ketimpangan di Aceh. Nah, bahkan ketidakberhasilan itu memunculkan ide sekarang itu pembentukan provinsi Abas dan Ahla, karena mereka ingin memang terjadi pertumbuhan yang seimbang, terjadi pembangunan yang seimbang. Itu akibat ketidakseimbangan makanya muncul ini. Apa kesimpulan yang saya bisa tarik di sini? Bahwa ternyata daerah yang mengandalkan sumber daya alam itu atau sumber daya primer itu tidak bisa diandalkan lagi, tapi lebih kepada sekarang industri dan jasa perdagangan. Yang kedua, adanya keberhasilan desentralisasi yang terjadi di Aceh dan peran belanja langsung itu menjadi penting di dalam peningkatan pembangunan di Aceh. Kemudian juga yang ketiga, konsep geopolitik itu tidak mampu menyeimbangkan pembangunan di Aceh, tetapi harus dibuat konsep yang baru, yaitu integrasi berdasarkan geoekonomi yang baru. Beberapa rekomendasi, tentu di daerah-daerah ini harus mengembangkan sektor-sektor sekunder dan tersier. Untuk wilayah pertanian juga paling tidak mereka harus mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian. Juga kita rekomendasikan untuk dibangun yang namanya agropolitan atau pusat-pusat pertumbuhan baik setingkat desa maupun yang lebih besar daripadanya. Geoekonomi berdasarkan bujur tadi lebih baik atau paling tidak dibentuk klaster, dan kemudian perlu pengembangan infrastruktur dari atas ke bawah supaya bisa tembus transportasinya, perdagangannya bisa lebih mudah daripada harus keliling Aceh. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat semua. Saya kira assalamualaikum.